Setelah beberapa tahun, Tuhan menciptakan ayam kedua, yang lebih sehat, lebih gemuk, dan bisa bertelur. Maka dari situ mulailah sejarah ayam dan telur. Sultan memandangi ayam tua itu dan berkata, kalau ia tidak bisa bertelur, bukankah ia Pagi itu, Sultan Harun al-Rasyid terlihat murung. Ia duduk di singgasananya sambil mengelus jenggot, memandang kosong ke arah taman istana. Para penasehat bingung, tak ada masalah negara, tak ada perang, tak ada utusan dari negeri asing. Tapi raja tetap termenung. Kenapa Baginda murung? Tanya seorang penasihat. Sultan mendesah. Aku hanya memikirkan satu hal. Apa itu? Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Semua terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Sebagian malah saling berpandangan, seolah pertanyaan itu terlalu sederhana, atau terlalu rumit. Akhirnya, nama yang biasa disebut untuk masalah aneh dan rumit pun muncul, Abu Nawas. Abu dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian lusuh, senyum nakal, dan sebuah karung kecil di pundaknya. Abu, kata Sultan, kau harus menjawab dengan jujur dan masuk akal. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu meletakkan karungnya di lantai dan duduk bersila. Ia tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Yang lebih dulu adalah ayam, Baginda. Sultan mengangkat alis. Kenapa kau yakin? Abu berdiri dan membuka karungnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan seekor ayam betina hidup. Ayam itu tampak tenang, seolah sudah terbiasa dengan tingkah Abu. Lihat ayam ini, kata Abu. Kalau Baginda ingin telur, apa yang harus dilakukan? Sultan menjawab, tunggu dia bertelur, tentu saja. Nah, itu artinya tanpa ayam, tak akan ada telur. Telur selalu butuh induk untuk menetaskannya. Tapi ayam bisa muncul sebagai ciptaan pertama dari Tuhan. Tapi dari mana ayam pertama itu berasal? Tanya Sultan penasaran. Abu tersenyum, ayam pertama tidak berasal dari telur. Ia berasal dari kehendak Tuhan. Sama seperti Adam yang tidak berasal dari ayah maupun ibu. Sultan termenung. Abu melanjutkan, kalau telur duluan, siapa yang mengerami? Siapa yang memutarnya agar menetas? Siapa yang melindunginya dari semut atau tikus? Benar juga, gumam Sultan. Dan lebih lucunya, kata Abu sambil mengelus ayamnya, jika telur datang duluan, ia akan busuk karena tidak ada yang menghangatkannya. Tapi ayam bisa langsung berjalan, mematuk, bahkan berkokok meski belum punya nama. Para penasihat tertawa kecil. Sultan pun ikut tersenyum. Tapi Abu, bagaimana bisa Tuhan menciptakan ayam tanpa telur? Seperti Tuhan menciptakan Baginda, tanpa perantara. Ayam pertama bukan hasil, tapi awal. Sultan bangkit dari singgasananya dan berkata, baiklah, kau menang. Sekarang, bolehkah aku memelihara ayammu? Abu tersenyum dan menjawab, boleh, Baginda. Tapi hati-hati, jangan sampai ayam ini bertelur dan membuat Baginda bingung lagi. Semua yang hadir tertawa. Sultan pun tertawa paling keras. Pagi itu, istana dipenuhi tawa kecil para penasihat. Namun di tengah kehangatan, Sultan Harun al-Rasyid kembali dilanda rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Kemarin Abu Nawas bilang ayam lebih dulu, gumam Sultan. Tapi bagaimana jika yang lebih dulu adalah telur? Sultan memanggil Abu Nawas lagi. Abu datang sambil membawa nampan besar yang ditutup kain beludru. Para penjaga penasaran, para penasihat menunggu, dan Sultan memerintahkan, buka. Abu membuka kain itu. Di dalamnya ada 10 butir telur berwarna putih bersih, tersusun rapi. Ia meletakkannya dengan hati-hati di hadapan raja. Apa maksudmu, Abu? Tanya Sultan. Baginda, kata Abu, telur adalah simbol awal dari kemungkinan. Dari satu telur bisa lahir ayam, bisa pula gagal. Tapi tanpa telur, kita hanya punya ayam tua yang tak bisa berkembang. Sultan mengernyitkan dahi. Abu mengambil satu telur, mengguncangnya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Telur tak bersuara, tak bergerak. Tapi di dalamnya mungkin ada kehidupan. Itulah awal mula, sebuah keheningan sebelum ledakan ciptaan. Jadi kau bilang telur dulu? Tanya Sultan. Bukan, Baginda. Saya bilang, akal dulu. Karena sebelum kita bertanya mana yang lebih dulu, kita sudah berpikir. Dan berpikir itu lebih dulu dari segala bentuk. Sultan menatap dalam.
Jika kita hanya punya ayam dan telur, kita akan bertengkar tanpa ujung. Tapi jika kita punya akal, kita akan mencari jawaban, bukan saling menyalahkan. Sultan tersenyum. Jadi yang lebih dulu, akal. Ya, Baginda. Sebab dari akal lahirlah pertanyaan, lalu jawaban, lalu ayam, lalu telur, atau sebaliknya. Sultan mengangguk. Kau menyelamatkan telur dari perdebatan. Pada pertemuan berikutnya, Sultan ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Kau bilang ayam lebih dulu. Tapi bagaimana jika ayam itu bukan ayam sejati? Abu Nawas muncul di halaman istana membawa sesuatu yang aneh. Sebuah patung ayam berukuran besar, terbuat dari kayu, dicat menyerupai aslinya. Para penjaga tertawa. Ayam dari pasar boneka. Abu meletakkan patung itu di hadapan Sultan dan berkata, Baginda, inilah ayam pertama. Sultan terkejut. Itu bukan ayam. Benar, Baginda. Tapi saya tak pernah bilang ayam pertama itu hidup. Bisa saja ayam pertama adalah gagasan. Dan manusia adalah makhluk yang bisa menciptakan bentuk sebelum isi. Terus, bagaimana bisa ayam kayu ini menjawab pertanyaanku? Abu menatap patung itu lalu berkata, ayam kayu ini tak bisa bertelur. Tapi ia bisa membuat Baginda bertanya. Dan dari pertanyaan itu, muncullah ide. Jadi ayam pertama adalah simbol dari pencarian, bukan makanan. Sultan terdiam. Kau mengubah pertanyaan sederhana menjadi filsafat kayu. Karena jawaban kadang lebih kuat dalam bentuk yang diam, daripada yang bersuara, jawab Abu. Hari berikutnya, Sultan bangun dengan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, seekor burung menjatuhkan telur emas dari langit. Ia penasaran dan memanggil Abu. Abu datang membawa benda yang ditutup kain merah. Ketika dibuka, tampaklah telur besar, terbuat dari perunggu yang dipoles halus. Ini apa lagi, Abu? Tanya Sultan. Ini telur pertama di dunia, Baginda. Ia tidak datang dari ayam, tapi dari langit. Dari langit. Sultan heran. Ya, di zaman dulu, sebelum ayam diciptakan, langit menjatuhkan telur ke bumi. Ia tertanam di tanah selama 1000 tahun. Lalu suatu hari, telur itu retak, dan lahirlah ayam pertama. Tapi siapa yang mengeraminya? Tanya Sultan. Petir. Panasnya cukup untuk menetaskan isi telur itu. Para penasihat mulai tersenyum geli. Abu melanjutkan, telur ini tak akan menetas. Tapi ia mengandung sejarah, mitos, dan kemungkinan. Karena sebelum ilmu datang, cerita lebih dulu menjelaskan dunia. Sultan akhirnya tersenyum. Jadi ini jawaban dari dongeng. Tidak hanya jawaban, Baginda. Ini peringatan, bahwa tak semua pertanyaan butuh kepastian. Kadang imajinasi lebih mendamaikan. Suatu hari Sultan memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru, aku ingin mendengar jawabmu dalam bentuk pertunjukan. Tentang ayam dan telur, siapa lebih dulu? Abu mengangguk dan meminta waktu sehari. Keesokan paginya, halaman istana berubah jadi panggung kecil. Ada 2 boneka tangan besar, 1 ayam, 1 telur. Pertunjukan dimulai. Ayam dengan suara keras, aku dulu. Tanpa aku, tidak ada telur. Telur dengan suara nyaring, kau salah. Aku dulu. Tanpa aku, kau tak akan lahir. Ayam, aku mengerami kau. Aku menyayangimu. Telur, itu setelah aku ada. Kau hanya pengasuh. Ayam, aku ibu. Telur, aku asal muasal. Pertunjukan semakin lucu, diselingi humor khas Abu. Di akhir pertunjukan, ayam dan telur saling berpaling, lalu berkata bersamaan, mungkin, kita lahir bersamaan. Sultan tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu, Abu? Abu keluar dari balik panggung dan berkata, mereka berdebat seperti manusia. Padahal satu tak bisa hidup tanpa yang lain. Mungkin bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih damai. Pagi hari, Sultan menerima undangan makan pagi dari Abu Nawas. Aneh, pikirnya, karena biasanya Abu datang ke istana. Tapi kali ini ia menyiapkan sesuatu di rumah kecilnya di pinggir kota. Sultan datang, ditemani 2 pengawal. Di atas meja sudah tersaji sepiring nasi hangat, ayam goreng lezat, dan sebutir telur rebus yang dibelah 2. Sultan mencium aroma makanan dan berkata, Abu, kau ingin menyuapku dengan makanan? Abu tertawa. Bukan, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan jawaban. Ia menyodorkan piring itu dan berkata, silakan makan. Tapi tentukan dulu, Baginda mau makan ayam dulu, atau telur dulu. Sultan merenung sejenak. Ia memilih telur dulu, lalu mengunyah perlahan. Setelah itu, ia mencicipi ayam.
Abu tersenyum dan berkata, "Nah, jika Baginda makan telur lebih dulu, maka telur lebih dulu. Tapi jika Baginda makan ayam dulu, maka ayam lebih dulu." Sultan tertawa. Jadi jawabannya tergantung nafsu makan. Abu mengangguk. Dalam hidup, urutan kadang ditentukan oleh pilihan, bukan asal-muasal. Sultan tersenyum puas. Dan kadang, jawaban ada di piring, bukan di kitab. Satu sore yang cerah, Sultan Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil memberi makan burung merpati. Ia tampak termenung, lalu menoleh kepada pengawal yang berdiri di sampingnya. "Aku masih belum puas dengan semua jawaban Abu Nawas soal ayam dan telur. Kalau ayam dulu, lalu dari mana ayam itu berasal? Kalau telur dulu, siapa yang mengerami? Aku ingin jawaban yang lebih masuk akal tapi tetap jenaka." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang dengan membawa seekor ayam betina tua yang sudah tidak bisa bertelur. Jalannya pincang, bulunya berantakan, dan matanya sayu. Ia menaruh ayam itu di hadapan Sultan. "Apa maksudmu membawa ayam setua ini?" tanya Sultan. "Baginda, inilah ayam pertama di dunia." "Ayam yang tidak bertelur," jawab Abu sambil tersenyum. Sultan mengerutkan dahi. "Tidak bertelur." "Ya, karena ia ayam pertama, belum tahu cara bertelur. Bahkan tubuhnya belum paham apa fungsi rahimnya." Para penasihat tertawa kecil. Abu melanjutkan, "Setelah beberapa tahun, Tuhan menciptakan ayam kedua, yang lebih sehat, lebih gemuk, dan bisa bertelur. Maka dari situ mulailah sejarah ayam dan telur." Sultan memandangi ayam tua itu dan berkata, "Kalau ia tidak bisa bertelur, bukankah ia punah?" "Tidak, Baginda, karena ia bukan diciptakan untuk berkembang biak, melainkan untuk menjadi acuan." Ayam percontohan. Sultan tertawa keras. "Jadi ayam pertama diciptakan sebagai bahan eksperimen." "Bukan eksperimen, Baginda, tapi simbol bahwa awal tak harus sempurna. Kadang awal hanya titik mula, dan dari situlah semuanya berkembang." Hari itu, Sultan bangun dengan semangat tinggi. Ia merasa yakin bahwa telur pasti lebih dulu. Ia segera mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas dan memintanya memberikan pembuktian paling masuk akal. Abu datang tanpa binatang, tanpa boneka, tanpa teater kecil. Ia hanya membawa sebuah kantong kecil dari kulit kambing. Ia membungkuk hormat, lalu meletakkannya di meja. "Baginda, saya bawa telur pertama di dunia." Sultan membuka kantong itu. Di dalamnya ada sebuah telur yang tampak aneh, keras, berwarna keemasan, dan mengilap. "Ini bukan telur biasa," gumam Sultan. "Benar, Baginda, ini telur dari pikiranku sendiri. Saya membuatnya dari lilin, tanah liat, dan warna alami. Karena pertanyaan Baginda tidak bisa dijawab di ladang atau kandang, tapi di dalam kepala." Sultan mengangguk-angguk. "Jadi kau menciptakan telur sendiri?" "Ya, karena kadang, untuk menjawab pertanyaan yang tidak punya akhir, kita perlu mulai dari imajinasi. Dari telur pikiran." "Kalau begitu, ini bukan telur sejati," kata Sultan. "Tapi ia lebih penting dari telur sejati. Karena dari sinilah, cerita bermula. Bayangkan jika saya berikan telur sungguhan, Baginda akan bertanya siapa induknya. Tapi kalau telur ini, tak ada asalnya, karena ia lahir dari ketidakpastian." Sultan termenung. "Kau benar, kadang jawaban bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih berani mengaku tidak tahu." Di hadapan seluruh pejabat istana, Sultan meminta Abu Nawas menjawab pertanyaan klasiknya dengan cara yang berbeda. "Aku ingin kau peragakan sendiri, Abu. Kau harus menjadi ayam dan telur sekaligus." Abu tertawa dan berkata, "Kalau begitu saya butuh dua suara, dua karakter, dan sedikit kegilaan." Ia mengenakan jubah dua warna, sisi kanan kuning, telur, sisi kiri coklat, ayam. Dengan gerak cepat, ia berputar ke kanan dan mulai berdialog. "Telur, suara tinggi, akulah awal segalanya. Dari aku, semua ayam lahir. Ayam, suara berat, kau hanya cangkang kosong. Aku yang mengerami dan menjagamu dari dingin. Telur, tanpaku, kau tak akan ada. Ayam, tanpaku, kau akan busuk. Telur, aku biji kehidupan. Ayam, aku penjaga kehidupan." Penonton tertawa. Sultan tak bisa menahan senyum. Abu lalu berhenti dan berkata, "Baginda, mereka saling menuduh. Tapi sebenarnya, keduanya tak tahu siapa lebih dulu. Karena jika masing-masing merasa paling penting, mereka tak akan pernah damai." Sultan berkata, "Jadi siapa yang lebih dulu menurutmu?" "Yang lebih dulu adalah perdebatan.
Perdebatan. Ya, sebab pertanyaan ini diciptakan bukan untuk dijawab, tapi untuk diuji. Dan setiap jawaban akan melahirkan pertanyaan baru. Sultan kali ini ingin sesuatu yang benar-benar tak biasa. Berikan aku jawaban yang belum pernah ada di dunia. Abu Nawas datang membawa gulungan kain bertuliskan rumus dan gambar aneh. Ia berdiri di depan Sultan dan membuka gulungan itu. Baginda, katanya, telur lebih dulu. Sultan menunggu lanjutan argumen. Karena ayam berasal dari masa depan, lanjut Abu. Sultan mengerutkan dahi. Maksudmu, di masa depan, ada seekor ayam super pintar. Ia tahu bahwa umat manusia di masa lalu selalu berdebat soal asal mula. Maka ia melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, dan bertelur di sana. Para pejabat mulai tertawa. Abu melanjutkan, jadi telur itu muncul lebih dulu di masa lalu. Tapi isinya adalah ayam dari masa depan. Sultan tertawa keras. Kau telah menggabungkan filsafat dengan dongeng ilmiah. Karena kadang pertanyaan kuno butuh jawaban yang tak masuk akal agar orang berhenti berdebat dan mulai tersenyum. Hari itu, Sultan tampak jenuh. Ia memerintahkan semua orang tidak membicarakan ayam atau telur lagi. Tapi saat Abu Nawas datang, ia tak bisa menahan diri. Abu, aku ingin satu jawaban terakhir. Bukan dengan benda, bukan dengan cerita, tapi dengan logika. Abu mengangguk dan mengambil tongkat. Ia menggambar lingkaran besar di tanah. Lalu di dalamnya ia menggambar ayam dengan beberapa goresan cepat. Baginda, mana yang saya gambar lebih dulu? Lingkaran atau ayam? Sultan berpikir, tentu tergantung urutan tanganmu. Benar, maka ayam dan telur juga tergantung siapa yang menggambarnya dalam hidup. Sultan terdiam. Kadang, ayam lebih dulu di pikiran, lalu baru telur muncul. Kadang, telur dulu hadir di mimpi, lalu ayam menyusul. Maka pertanyaannya bukan, siapa lebih dulu, tapi siapa menggambar siapa. Sultan berkata, kau membuat jawaban jadi cermin diri sendiri. Abu tersenyum, sebab ayam dan telur hanya bisa kita temukan urutannya, dalam imajinasi. Hari itu, Sultan Harun al-Rasyid duduk di perpustakaan istana, membaca kitab-kitab tentang penciptaan. Ia menemukan satu pernyataan menarik dalam sebuah buku kuno, Tuhan menciptakan makhluk pertama dari nur cahaya. Ia merenung dan bergumam, jika begitu, mungkin telur diciptakan lebih dulu sebagai cahaya kehidupan. Ia pun memanggil Abu Nawas. Saat Abu tiba, Sultan tidak langsung bertanya seperti biasa. Kali ini ia berkata, Abu, aku sedang berpikir. Mungkinkah Tuhan menciptakan telur terlebih dahulu sebagai simbol dari kehidupan yang belum menetas? Abu tersenyum. Ia membawa sebutir telur yang dicelup emas, tampak berkilau di bawah sinar matahari. Baginda, katanya pelan, ini bukan telur biasa. Ini telur Tuhan. Sultan tersentak. Apa maksudmu? Telur ini tak akan pernah menetas, karena bukan untuk ditetaskan. Ia hanyalah simbol kehidupan yang belum disentuh. Di dalamnya tak ada isi. Tapi dari luarnya, kita tahu ia mungkin bisa jadi awal segalanya. Sultan mengangguk pelan. Dan ayam? Tanya Baginda. Ayam adalah kita, manusia. Yang ribut, yang bertelur, yang berkokok, yang menyalahkan satu sama lain. Tapi telur ini, ia diam. Ia hanya menunggu waktu Tuhan untuk pecah. Jadi yang lebih dulu adalah telur Tuhan. Ya, Baginda. Tapi telur Tuhan bukan untuk dimasak atau dijual. Ia adalah pertanyaan yang tak harus dijawab. Sultan termenung. Kadang aku iri pada telur. Ia tak pernah menjawab, tapi semua orang ingin tahu isinya. Suatu malam, Sultan memimpikannya ladang yang luas dengan satu telur besar di tengahnya. Tapi telur itu tak pernah menetas, meski matahari bersinar dan hujan turun. Ia bangun dengan rasa gelisah, lalu memanggil Abu Nawas. Abu datang membawa bungkusan yang cukup besar. Ketika dibuka, terlihatlah sebuah telur raksasa dari batu, berlumut dan tua. Telur ini, Baginda, adalah telur pertama di dunia. Tapi ia tak pernah menetas. Kenapa? Tanya Sultan. Karena dunia saat itu terlalu dingin. Tak ada ayam, tak ada panas, tak ada kasih sayang. Jadi Tuhan membiarkannya diam. Lalu Tuhan menciptakan ayam dari api, dari panas dan cahaya. Abu memegang batu itu seolah sedang mendongengkan kisah kuno. Ayam pertama itu datang dan mengerami telur ini. Tapi terlambat. Telur sudah membatu. Sultan mendengarkan dengan mata terbelalak. Lalu bagaimana? Dari situlah pelajaran dimulai. Telur tanpa hangat hanya akan menjadi batu.
Dan ayam tanpa kesabaran tak akan melahirkan apapun. Sultan mengangguk pelan. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan ayam dan telur, tapi juga waktu dan suhu. Abu tertawa, dan juga emosi, Baginda. Karena tidak semua telur perlu menetas. Ada yang hanya jadi kenangan. Pagi itu, suasana istana sunyi. Sultan melamun di ruang tamu kerajaan. Tidak ada tugas negara yang penting hari itu, hanya satu hal yang memenuhi benaknya. Ia berkata lirih kepada pengawal, panggil Abu Nawas. Aku ingin menyiksa akalnya sekali lagi. Saat Abu datang, Sultan langsung berkata, Abu, aku sudah mendengar semua jawabanmu. Tapi sekarang aku ingin kejujuran murni. Yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu tak langsung menjawab. Ia hanya duduk tenang, lalu berkata, Paduka, maafkan saya, tapi saya tidak bisa menjawab. Sultan terkejut. Kenapa? Bukankah kau terkenal bisa menjawab pertanyaan paling rumit? Karena pertanyaan Baginda bukan soal ayam atau telur, tapi soal keinginan manusia untuk membenarkan dirinya sendiri. Sultan menatap tajam. Jika saya jawab ayam, maka yang percaya telur akan membantah. Jika saya jawab telur, maka yang memihak ayam akan mencaci. Maka jawaban terbaik bukan memilih sisi, tapi menyadari bahwa pertanyaan ini memang diciptakan untuk tak pernah selesai. Lalu mengapa Tuhan menciptakan pertanyaan seperti ini? Tanya Sultan, agar manusia berhenti berperang karena hal-hal yang tidak perlu. Karena jika kita sibuk memperdebatkan ayam dan telur, kita lupa bahwa dapur kita butuh nasi. Sultan terdiam lama, kemudian ia berkata, Abu, mungkin kau tak menjawab, tapi kau telah menyembuhkan. Hari itu Sultan sedang duduk di ruang makan istana. Ia melihat di atas meja ada telur goreng dan ayam panggang. Tiba-tiba, ia tertawa sendiri dan berkata, apakah aku sedang melihat dua teka-teki yang tak terpecahkan? Abu Nawas datang tepat saat itu. Sultan menunjuk dua hidangan dan berkata, lihat ini. Ayam dan telur ada di piringku. Mana yang lebih dulu, Abu? Abu tidak langsung menjawab. Ia mengambil telur, lalu bertanya, ini telur siapa? Sultan menjawab, ayam, tentu saja. Lalu ayam siapa? Tanya Abu. Ya, ayam dari ayam sebelumnya. Dan sebelumnya lagi. Tanya Abu terus-menerus. Sultan menghela napas. Itu tak akan habis. Tepat sekali, kata Abu. Karena kita masuk dalam lingkaran tak berujung. Dan dalam lingkaran, tak ada awal atau akhir. Hanya perjalanan yang berputar. Sultan tertawa kecil. Lalu apa jawabanmu? Jawaban saya adalah, keduanya datang bersama. Sebab Tuhan menciptakan kehidupan bukan secara berurutan, tapi seimbang. Jika telur ada lebih dulu, maka ayam menyusul untuk menjaga. Jika ayam lebih dulu, maka telur menyusul untuk melanjutkan. Dan Baginda, lanjut Abu, kalau terlalu sibuk mencari urutan, ayam dan telurnya malah keburu dingin. Sultan pun tertawa terbahak-bahak. Ia pun akhirnya memutuskan, tidak perlu tahu mana lebih dulu, yang penting keduanya enak disantap bersama.